Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari golongan darah yang ada pada manusia. Kalian juga pasti sudah tahu bahwa golongan darah di manusia itu ada 4 macam, yaitu golongan darah A, B, AB, kemudian golongan darah 0 atau biasa disebut golongan darah O ya. Nah, kita akan mempelajari kenapa sih darah pada manusia itu dibagi menjadi 4 golongan. Nah, di sini ada dasar penggolongan darah pada manusia, yaitu keberadaan antigen atau disebut juga aglutinogen dan keberadaan antibodi atau disebut juga dengan aglutinin. Antigen itu adanya di mana? Antigen bisa ditemukan pada membran sel darah merah ya. Tolong diingat, antigen atau aglutinogen itu ditemukannya pada membran sel darah merah. Sedangkan kalau antibodi atau aglutinin itu ditemukan pada plasma darah atau pada cairan darah. Kita lihat untuk golongan darah A ya di sini. Lihat untuk antigennya. Golongan darah A pada membran sel darah merahnya memiliki antigen A. Di sini digambarkan dengan yang bulat-bulat berwarna biru ya di sekitar membrannya, itu adalah antigen A. Antigen itu apa sih Bun? Antigen itu adalah sejenis protein khusus yang berada pada membran sel darah merah. Antigennya antigen A. Sedangkan antibodinya itu antibodi B. Loh, kok berbeda? Kenapa antibodinya enggak antibodi A? Kalian pasti tahu antibodi itu kan sifatnya menyerang antigen. Dia akan menggumpalkan atau menghancurkan antigen. Nih, bayangkan kalau misalnya golongan darah A memiliki antibodi A juga, maka dia akan menyerang sel darah merahnya sendiri. Sel darah merahnya itu bisa hancur. Jadi makanya dalam suatu golongan darah, antigen dan antibodinya itu berbeda jenis. Ya, untuk golongan darah A, antigennya antigen A, sedangkan antibodinya antibodi B. Jadi si antibodi ini tidak akan menyerang si sel darah merah karena tidak dikenali. Lihat aja bentuknya ini kan V gitu ya, nggak cocok. Sedangkan ini proteinnya berbentuknya bulat, kurang lebihnya seperti itu. Begitu juga dengan golongan darah B. Golongan darah B memiliki antigen B pada membran sel darah merah. Bentuknya kayak segitiga runcing begitu ya. Nah, antibodinya adalah antibodi A yang bentuknya bulat. Jadi si antibodi A ini tidak akan menyerang si antigen B pada sel darah merah. Jadi tidak terjadi reaksi penggumpalan atau penghancuran sel darah merah. Begitu. Juga di sini golongan darah AB. Kalau golongan darah AB memiliki antigen keduanya, yaitu antigen A dan antigen B. Terlihat di sini di membran selnya ada yang bulat, kemudian ada yang segitiga runcing. Antibodinya dia tidak memiliki antibodi. Kalau misalnya ada antibodi A yang masuk misalnya, ya dia tetap akan terserang karena di sel darah merahnya ada antigen A. Kalau ada antibodi B ya sama aja dia terserang. Jadi dia tidak memiliki antibodi sama sekali. Antibodi untuk golongan darah maksudnya ya, dia tidak memiliki. Makanya dia disebut golongan darah AB karena memiliki antigen A dan B. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir yang golongan darah 0 atau O. Sebenarnya bukan O sih, lebih tepatnya 0. Kenapa coba 0? Ya, karena dia tidak memiliki antigen A ataupun antigen B. Jadi sel darah merahnya itu polos ya. 0 jadinya dia tidak memiliki antigen. Tapi antibodinya dia punya dua-duanya gitu, seperti itu. Sekarang kalian tahu kan kenapa tidak boleh sembarang orang mendonorkan darah? Golongan darah A harus ke golongan darah A, golongan darah B harus ke golongan darah B. Coba kenapa? Jawab dulu ya masing-masing ya. Nah, itu tadi adalah dasar-dasar penggolongan darah pada manusia. Semoga bisa mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Sekian penjelasan dari Bunda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.